Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Dita Ramadhani dari jurusan PGMI. Saya akan menyelesaikan tugas saya di MK IPA SDMI 2 dengan judul Sifat Benda dan Kegunaannya. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan sifat-sifat dari logam. Sifat-sifat dari logam yaitu yang pertama, sebagian logam itu berbentuk padat. Logam juga bersifat keras, kuat, dan tidak lentur. Kemudian logam juga tidak menyerap air, tidak mudah terbakar api, dan juga termasuk penghantar panas yang baik serta dapat ditempa. Dan yang terakhir, beberapa logam itu tidak mudah berkarat. Bahan yang termasuk logam yaitu seperti besi, baja, emas, perak, dan aluminium. Kemudian kekerasan merupakan kemampuan suatu benda untuk menggores benda lain. Berdasarkan sifat logam yang keras dan kuat, besi dan baja banyak digunakan untuk membangun rumah dan jembatan. Oleh sebab itu, logam juga termasuk barang yang sangat kuat agar bisa menempa barang yang lebih kuat juga di atasnya. Kemudian besi dan baja ini juga mampu menahan berat kendaraan yang melewati jembatan tersebut. Jadi maksud dari kalimat tersebut, misalnya kita buat jembatan, terus terbuat dari logam dan baja. Jadi ketika kendaraan itu melewati jembatan tersebut akan bisa menahan berat kendaraan yang melalui jembatan tersebut. Kemudian emas dan perak juga sering digunakan untuk dijadikan sebuah perhiasan. Kemudian perhiasan yang terbuat dari emas dan perak juga termasuk barang yang sangat berharga, mahal karena wajahnya sangat indah dan tidak bisa berkarat. Perak juga sering digunakan untuk membuat sebuah arloji atau ukiran yang sangat indah. Selain itu, logam juga tidak mudah terbakar api dan juga cepat menghantarkan panas, contohnya seperti aluminium. Oleh karena itu, aluminium banyak dimanfaatkan untuk membuat alat-alat dapur seperti panci, wajan, kuali, cerek, dan banyak lainnya. Beberapa alat masak atau makan yang terbuat dari baja anti karat itu disebut dengan stainless steel. Stainless steel merupakan campuran dari besi, nikel, dan krom. Logam jenis ini mengkilap dan tidak mudah berkarat. Logam juga merupakan bahan yang tidak menyerap air. Meski logam tidak menyerap air, tetapi logam tidak lentur sedikit pun. Dengan demikian, logam tidak dapat digunakan untuk membuat jas hujan. Sebagian besar logam memang tidak lentur. Kemudian saya akan menjelaskan sifat-sifat benda yang kedua, yaitu plastik. Sifat-sifat plastik yaitu yang pertama ada plastik merupakan bahan yang tidak mudah menyerap air. Kemudian plastik juga ringan, tidak mudah pecah, lentur, dan bentuknya mudah dibentuk. Kemudian sifat plastik yang selanjutnya yaitu bersifat tembus pandang dan bersifat isolator. Kemudian plastik juga bersifat tembus pandang. Tembus pandang berarti dapat dilalui cahaya. Plastik juga bersifat tembus pandang, yaitu berarti tembus pandang itu dapat dilalui cahaya. Kemudian kita dapat menggunakan perspek, yaitu plastik keras tidak mudah meleleh apabila terkena panas cahaya matahari. Perspek ini untuk membuat jendela dan atau atap tembus pandang. Perspek sebening kaca dan umumnya tidak mudah pecah. Berdasarkan sifat-sifat di atas, untuk membuat plastik banyak digunakan untuk membuat payung, mainan anak-anak, jas hujan, pembungkus makanan, mantel, dan alat-alat rumah tangga seperti ember, gelas, piring plastik, dan banyak lainnya. Kemudian lanjut yang ketiga, sifat-sifat benda yang ketiga yaitu ada kaca. Nah, sifat-sifat kaca tersebut umumnya berwujud padat. Kemudian kaca merupakan bahan kuat dan tembus pandang juga. Kaca juga tahan panas, kemudian mudah dibentuk jika dipanaskan, tidak menyerap air dan bersifat isolator. Kaca yang telah digunakan selama berabad-abad untuk membuat benda-benda yang tembus pandang ini digunakan untuk membuat kaca jendela. Nah, rumah kita juga akan terang pada siang hari apabila menggunakan kaca seperti jendela. Kaca juga bisa dimanfaatkan sebagai peralatan rumah tangga,
seperti piring kaca, gelas, teko, dan banyak lainnya. Kaca juga merupakan benda yang tahan panas sehingga piring dan gelas tidak mudah pecah apabila diisi makanan atau air yang panas. Nah, sifat-sifat benda yang terakhir ada kayu. Sifat-sifat kayu yaitu keras dan kuat, bersifat isolator, kemudian tidak tahan terhadap air sehingga mudah lapuk jika di tempat basah, dan yang terakhir dapat dibentuk. Nah, jika sebuah kayu diletakkan di luar ruangan dan dia terkena air seperti air hujan, dia akan mudah lapuk dan akan mudah patah. Kayu juga digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak, membuat perabot alat rumah tangga, bahan bangunan, serta bahan kertas dan banyak lainnya, seperti membuat meja, kursi, pintu, jendela, atap, dan banyak lainnya. Dan juga kayu juga dapat digunakan untuk membuat rumah. Nah, kemudian kita akan melanjutkan untuk materi yang kedua, yaitu perubahan pada benda. Nah, ada 6 macam yang perubahan yang terjadi pada benda. Yang pertama itu ada menguap. Nah, menguap adalah peristiwa perubahan zat cair menjadi gas. Terdapat 4 cara untuk mempercepat terjadinya penguapan, yakni memanaskan, memperluas permukaan, meniup uap di atas permukaan, dan mengurangi tekanan di atas permukaan. Prinsip penguap dipakai sebagai cara kerja beberapa benda yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, yakni seperti membuat kulkas dan AC. Dan yang kedua yaitu mencair. Nah, mencair merupakan peristiwa perubahan zat padat menjadi zat cair. Suhu benda dapat mencair karena adanya kenaikan suhu menjadi lebih panas. Contoh perubahan zat padat menjadi zat cair adalah es batu di dalam air yang semakin lama akan berubah menjadi air. Dan kemudian proses mentega yang dipanaskan di atas wajan dan menjadi minyak juga merupakan contoh proses perubahan zat padat menjadi zat cair. Kemudian yang ketiga, menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan zat padat menjadi gas. Contoh perubahan peristiwa menyublim adalah kapur barus yang disimpan di dalam lemari dan semakin lama akan semakin habis. Yang keempat yaitu ada mengkristal. Nah, mengkristal adalah peristiwa perubahan zat gas menjadi zat padat. Proses ini dapat terjadi karena adanya pelepasan energi panas dari suatu benda. Nah, contoh dari peristiwa mengkristal adalah perubahan uap air menjadi salju, atau berubahnya udara dingin di dalam lemari es menjadi bunga es. Yang kelima yaitu proses mengembun. Mengembun adalah peristiwa zat gas menjadi zat cair. Peristiwa ini dapat terjadi karena adanya paparan energi panas pada suatu benda. Nah, contoh peristiwa mengembun adalah adalah gelas yang berisi air es dan diletakkan di ruangan dengan suhu yang panas akan memunculkan embun di bagian permukaan luar gelas. Nah, yang terakhir yaitu ada membeku. Membeku adalah peristiwa perubahan zat cair menjadi zat padat. Peristiwa ini membutuhkan suhu yang dingin hingga titik beku. Kemudian contoh dari peristiwa membeku adalah air yang berubah menjadi es saat dimasukkan ke dalam freezer. Nah, itu adalah perubahan yang terjadi pada benda. Sekian penjelasan materi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.